tapi tidak ditaati, malah tidak dihormati, malah dilecehkan, loro hati. Sampai kemudian tangannya diangkat. Cegah para istri itu untuk berdoa di saat dia terbaik. Maknanya para suami janganlah mendolimi istrinya yang dengan kedoliman itu menyebabkan tangannya itu diangkat dan berdoa. Cegah para suami jangan sampai karena sebab terdolimi ia berdoa kepada Allah dengan doa. Cegah para anak-anak jangan sampai terdolimi oleh orang tuanya, karena kalau sampai anak-anak ini terdolimi oleh orang tuanya, tangannya diangkat memohon kepada Allah, Allah tidak akan menolak. Wa inilah arudduha, aku tidak menolak sedikit pun, walaupun doa itu diucapkan oleh seorang kafir. Allah jawab. Orang kalau sudah terdolimi itu Allah jawab doanya, walaupun itu yang berdoa seorang kafir. Apalagi yang tidak kafir. Ya kalau doanya bagus, alhamdulillah. Anaknya merasa terdolimi oleh orang tuanya sampai menangis, sampai sedih, tangannya diangkat, ya Allah mudah-mudahan rezekinya Bapak lancar. Alhamdulillah. Tapi kan jarang orang terdolimi berdoa kayak begitu. Seorang teman mengisahkan kisah masa kecilnya dulu waktu di sekolah, yang sampai hari ini kalau mengingatnya itu rasanya sedih, menyesal kenapa dia melakukan hal itu. Waktu itu dia terlambat berangkat ke sekolah karena ada masalah di sepeda. Setelah guru sudah beberapa waktu mengajar, guru bahasa Indonesia dan pertama, begitu tahu dia tepat dimarah-marahi. Kenapa teman? Emosi gurunya. Karena bisa jadi emosinya itu sudah terbawa dari rumah. Maka hati-hati para guru, para peserta. Jangan sampai terbawa emosi rumah ke dalam kelas, apalagi ke dalam majelis taklim. Kalau seneng siji-siji ini nyapor. Buatlah kalimat, langsung dikai pertanyaan. Buatlah kalimat dengan kosakata ini. Karena baru datang, belum nyambung, bingung. Nggak bisa jawab, digoblok-goblok, goblok. Karena kita tunduk, merasa dia bersalah datang terlambat, tidak bisa menjawab, pantas kalau dimarahi oleh guru. Tapi ternyata tidak berhenti sampai ke situ, sampai dijatuhkan namanya di hadapan teman-teman. Saking sedihnya, lor hatinya sampai menitikkan air mata, kewetu kalimat dia, ya Allah, saya tidak ingin melihat guru ini lagi, ya Allah. Dia seorang yatim, seorang yang lama dibuat sedih dengan hilangnya orang yang dicintainya, akan mengayominya, yaitu seorang ayah, tiba-tiba ditambah dengan problem seperti itu. Dan betul, hari itu hari terakhir guru ini mengajar, karena besoknya sakit, besoknya lagi gagal ginjal, setelah itu meninggal. Secepat itu kan? Iya. Seorang keponakan difitnah oleh pamannya,
kemudian itu fitnahnya semakin besar, saking sedihnya dia didolimi dengan fitnah tadi. Kewetu doa yang saat itu bahwa alam ini buruknya, atau mungkin memang Allah mengendaki demikian, munculnya rasa sakit itu pada saat dia petik Jumat. Begitu waktunya berdoa, tangannya diangkat, bagian dari doa itu adalah aku merasakan sakit, ya Allah aku serahkan pamanku ini kepadamu ya Allah. Tidak sampai sebulan diambil Allah SWT. Wajahnya luar biasa. Maka berhati-hatilah, dan nasihat ini nasihat bagi saya luar biasa. Mudah-mudahan panjenengan pun juga mendapatkan ini sebuah yang luar biasa. Tahan, cegah karyawan-karyawan kita ini jangan sampai terdolimi, yang karena terdolimi menjadikan dia berdoa buruk kepada kita sebagai majikan. Cegah murid-murid kita ini terdolimi oleh kita, yang karena terdolimi dia akan mendoakan kita dengan doa yang tidak baik. Kalau ini dipahami oleh semuanya, seseorang menginginkan dirinya masing-masing itu untuk berlaku adil, berusaha untuk tidak terdolimi karena mengkhawatirkan dirinya sebagaimana mengkhawatirkan orang lain menjadi pihak yang terdolimi, dengan itu bisa mendoa dengan doa yang akan menyebabkan kerugian, bisa jadi pada dirinya dan bisa jadi kepada orang. Sekali lagi, bentuk nasihat di dalam suku Ibrahim ini tampil membutuhkan perenungan yang dalam. Sampai kalimatnya itu, misi hidup kamu itu adalah untuk tidak membuat orang satu pun terdolimi. Karena kalau ada satu pun yang terdolimi dan dia berdoa, itu masalah. Jangan sampai orang tua kita merasa terdolimi oleh kita. Jangan sampai istri kita terdolimi, suami kita terdolimi oleh kita. Jangan sampai anak-anak terdolimi oleh kita. Jangan sampai murid-murid kita terdolimi oleh kita. Jangan sampai tetangga-tetangga kita terdolimi oleh kita. Jangan sampai teman-teman kita terdolimi oleh kita. Dan jangan sampai umat terdolimi oleh kita. Berarti ini kan sebuah amanat yang berat di pundak kita. Kalau tidak berbekal ilmu, seseorang itu bisa mendolimi seseorang. Kelasnya sepele, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat yang ada luka di kepalanya. Kemudian di dalam tidurnya ia bermimpi basah. Begitu bangun, ia bertanya kepada teman, saya tadi malam mimpi basah. Padahal saya ada luka di kepala. Apa yang saya harus lakukan? Apakah tetap mandi besar? Ataukah saya bisa bertanya, kamu harus mandi besar? Mandi besar, mati. Laporkan kepada Rasul. Celaka teman ini. Qadaruhu, dia telah membunuh. Kenapa dia tidak menunggu bertanya kepada orang yang lebih tahu? Innama syifa'ul ghaib, sesungguhnya obatnya kebodohan itu adalah ilmu. Rasulullah menyebut bahwa kebodohan itu penyakit yang itu harus disembuhkan, dan penyembuhnya adalah ilmu. Karena sebab ketidaktahuan, seseorang bisa menempatkan kezaliman kepada saudaranya. Karena banyaknya ilmu, seseorang akan bermanfaat mencegah kezaliman bagi kehidupan. Wakana fiha, kemudian tulisan yang lain, alal akhir, siapapun yang ingin berakal, malam yakul maghruban ala aklihi, yang akalnya itu tidak mengalahkan dirinya.